Jadi teman-teman yang mau kesini nanti dibantu nih sama Mas Yusuf. Nomor kontaknya kan. Enak orangnya, ramah. Karena tadi kan apa? Kawan tersesat kalau mengikuti Google Map. Oh iya. Dan juga kalau mengalami kendala booking online kan bisa juga konsultasi. Mungkin teman-teman yang jauh, yang mungkin khususnya belum pernah tahu BC Purwosari itu atau via Tambakasari, itu bisa nanti konfirmasi ke petugas terkait treknya, ataupun kalau mau ke BC jangan nge-map dari awal startnya dengan berangkat, tanya ke petugas di booking online-nya sudah dijelaskan nomor-nomor petugasnya. Karena kalau dari map ternyata Iya betul, mayoritas nyasar semua Mas ya. mayoritas nyasar semua. Bukan nyasar tapi jalannya. Oh iya. Jalannya Yang salah nyasar, jalan. cuman jalannya itu jalan rusak yang ditunjuk. Hutan Mas ya itu, udah hutan. Betul. Hutan. Kawasan hutan kebun kopi ya. Jalannya ini parah. Baik, jadi selamat pagi buat teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendakian Arjuna yang via Purwosari, atau sebenarnya jalurnya ini pos pendakiannya Tambakasari, cuma teman-teman terkenalnya via Purwosari, padahal Tambakasari sendiri itu kecamatan Purwodadi, bukan Purwosari. Gitu loh. Gitu ya? Cuman memang dari dulu kan akses masuknya via Purwosari untuk jalur dari jalur utamanya, makanya terkenal via Purwosari gitu. Ya, saya menjelaskan zaman sekarang di sini ya, di sini nanti sampai naik terus tuh, kalau bawa roda 2 itu bisa langsung parkir ke pos 1 atau Bugoni. Cuman kalau roda 4 memang wajib parkir di sini, karena memang untuk roda 4 dilarang, meskipun jalurnya bagus, beton jor, cuman diameternya kan cuma 2 meter. Nah itu kalau seandainya bawa roda 4 itu kan jalurnya jalur akses petani, itu susah kalau untuk simpangannya itu loh. Makanya hanya roda 2 yang diperbolehkan untuk sampai pos 1. Nah di sini ada pos perizinan perhutani. Disinilah sampai nanti dicek, ditanyain oleh petugas tujuannya kemana, itu tinggal bilang aja ke Arjuna dan tunjukin tiket sesuai tadi. Cuma ditunjukkan aja, nggak diambil kok Mas. Dari sini setelah selesai ini sama nanti parkir di sini. Di sini ada warung, ada MCK, juga ada tempat musola, ada mata air juga di sini. Baru dari sini sama setelah jalan tadi. Bagi teman-teman semuanya kita rekomendasi itu standarnya campnya di pos 5. Itu hari pertama. Kenapa? Di sini mata air terakhir, ada shelter, tempatnya juga luas, kapasitas lumayan besar. Dan kalau pendakian sepi gini, biasanya teman-teman itu jarang buka tenda, karena shelternya cukup besar. Itu biasanya teman-teman itu ada di shelter itu gitu loh. Itu memang welcome. Ini semua ini banyak shelter Mas. Dari pos 2, pos 3, pos 4 ini semua ada shelter. Dan ini shelter untuk umum. Ya. Untuk semua pendaki, karena ini kan yang dulu yang buat batu orang-orang spiritual, orang ritualan itu. Kalau mungkin nggak dikenal itu ya seperti itu Mas, orang nazar. Ya, mungkin ya nggak tahu sih kepercayaan mereka ya, mungkin sukses dari situ atau apa, mau bangun ini gitu. Dan ini sudah lama. Berarti yang shelter ini boleh semua Mas ya? Ya boleh Khusus, semua. nggak khusus ritual Enggak, enggak ya? enggak, semuanya untuk umum. Cuman tetap kembali lagi jaga kesopanan dan etika, karena jalur paling beda untuk Arjuna Wulirang itu yang biasa, karena banyak peninggalan bersejarah, kalau capek lah istilahnya, tetap jaga etika dan sopan santun. Terus dari sini sampai otomatis kan hari ini harus di sini ya. Di sini ini ada mata air, ada MCK juga, ada tempat ibadah juga, sholat musola kecil. Dari sini misalkan nanti malam atau besok pagi mau summit, paling tidak jam 3 pagi atau jam 4 pagi sudah start. Karena apa? Baru dari sinilah sampai nanti yang diuji untuk pendakian Arjuna, khususnya yang via Purwosari. Dari sini ke puncak durasi waktu standar 7 sampai 8 jam biasanya. Karena ini sudah nggak ada bonus Mas nanti. Mungkin jenengan yang sudah pernah via Tretes, mungkin jenengan lewat Lembah Kijang atau dari Puncak Wulirang langsung ke Arjuna. Lembah Kijang. Dari Lembah Kijang ya.
Mungkin sampean setelah Lembah Kijang itu kan ada pertigaan yang ke arah Kembar 1, Kembar 2 sama ke Arjuno, kan trek mulai nanjak. Lah dari situ kan sampai puncak sampean bisa merasakan treknya. Nah dari pos 5 ke puncak seperti itulah, kurang lebih seperti itu, mirip tanjakannya. Dan dari sini otomatis sampean kalau start jam 3 atau jam 4 itu maksimal, saya ambil kesimpulan dari petugas itu jam 11 jam 12 siang kita nyampe puncak. Dan mungkin 1 jam atau maksimal 2 jam kan sudah lama di puncak. Otomatis jenengan wajib turun karena kita petugas nggak rekomendasi di atas jam 3 sore masih di puncak. Cuacanya seminggu terakhir ini kita tanya ke teman pendaki, juga kita amati tiap hari itu rata-rata kalau sudah di atas jam 3 sore sudah nggak baik, dalam arti kabut tebal ataupun mungkin badai petir itu pasti ada. Makanya kita nggak rekomendasi kalau sudah jam 3 sore masih posisi di puncak. Ya nggak tahu juga sih namanya cuaca kan kita nggak prediksi, cuman kita kalkulasi selama 1 minggu ini dan informasi dari teman-teman juga seperti itu. Justru malamnya malah cerah biasanya. Nah baru dari sini zaman turun lagi bisa kan lagi di pos 5, di samping melepas lelah, zaman bisa pakai air banyak, bisa masak-masak, bisa mandi, kan gitu. Kenapa sih kita rekomendasi selalu di pos 5? Di sini tergolong zona paling aman, meskipun ada badai atau apa itu tergolong paling aman di sini. Terus himbauan lagi, nanti kalau sudah start dari sini mungkin nyampe perjalanan mendaki, usahakan alat komunikasi dimatikan semua. Atau paling nggak mode pesawat, karena Arjuno dari dulu terkenal petirnya mas. Kalau mode pesawat kan mungkin kan pakai GoPro bisa, atau kalau mau foto kan pakai mode pesawat kan juga bisa. Jadi seperti itu. Nah, untuk estimasi waktu ini mungkin zaman sudah bisa lihat, dan di map pun atau di booking online itu semua sudah ada sama seperti ini juga, via manapun itu kita ambil acuan standar. Kalau sudah katakanlah dari sini mungkin 6 atau 7 jam ya, namun ternyata lebih cepat 4 jam atau lebih lama dosa sampai 9 jam, itu sudah kembali ke fisik jenengan masing-masing. Kalau dari sini ke sini oke lah, ke pos 5 kita masih bisa teritori dengan waktu ini. Tapi kalau dari pos 5 ke puncaknya itu sudah kembali lagi ke fisik jenengan masing-masing gitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Mas. Boleh. Terus untuk mata air mas ya, untuk mata air pos 1, pos 2, pos 3 kosong, pos 4 dan terakhir pos 5. Jadi teman-teman kita rekomendasi kalau mungkin yang via sini mulai start awal bawa air secukupnya buat minum aja, di samping biar gak terlalu berat bebannya, karena kan nanti bisa setelah ini aja air. Baru dari pos 5 nya ini biasanya kita rekomendasi minimal itu per orang 2 botol aqua besar itu 1 orang minimal. Dan kenapa kita rekomendasikannya di sini? Malam jenengan sebelum istirahat bisa masak buat istilahnya bontot. Otomatis kan kalau di sini sama nggak usah masak lagi, juga bisa minum air. Terus untuk pantangan ini kita sampaikan. Pantangan yang pertama dilarang mengapai atribut yang dominan warna merah. Itu memang pantangan di sini kalau sampai mungkin ke pantai selatan yang warna hijau kan nggak boleh. Kalau di sini warna merah. Itu kembali lagi sih ke kepercayaan dengan masing-masing. Kita selalu menyampaikan hal seperti itu karena ini memang sudah pantangannya untuk Arjuno via sini. Terus kedua jenengan ganjil ya. Itu ganjil itu ada istilahnya syarat tertentu. Salah satu contoh mungkin jenengan bawa trekking pun enggak? Ada 3 ya. Jadi 1 itu nanti mulai start awal dari pos 1 itu dipakai. Istilahnya kalau orang Jawa itu nggak nepi mas, biar sampai nggak ganjil. 1 itu dipakai terus sampai nanti mau summit sampai puncak dan turun lagi. Itu tetap 1 dipakai terus. Entah di jalan mau gantian atau gimana terserah. Istilahnya syarat. Baru nanti kalau saman mau start sudah nyampe sini pos 2 saman kepingin nambah trekking pool, monggo silakan. Mau 3-3-nya pakai monggo. Yang penting 1 syarat dari pos 1 ini. Istilahnya start awal jenengan itu 1 itu dipakai terus.
Cuman itu aja sih untuk himbauan di sini. Dan untuk yang ketiga pantangannya itu biasanya yang buat cewek yang lagi berhalangan, karena di sini kan juga jalur spiritual, jalur sakral itu pasti ada aja. Makanya kita nggak rekomendasi, dan kalau mau ke puncak kita tetap arahin maksimal pos 5 untuk cewek yang lagi berhalangan. Di samping dari segi mistisnya memang tidak boleh, dari segi medis pun kan tidak boleh untuk berkegiatan, apalagi orang lagi berhalangan. Jadi gitu. Di sini mungkin ada yang kurang jelas atau Kalau bagaimana? untuk hewan mungkin babi hutan atau monyet Kalau hewan di sini dominannya monyet. sampai turun ke jalur Biasanya kalau turun ke jalur enggak, biasanya Oh. cuma di atas pohon aja, dan dia nggak pernah Ganggu. selama saya di sini nggak pernah kok ada istilahnya pendaki sampai terganggu dengan hewan itu. Untuk hewan lain sih nggak ada. Wong insting hewan itu sebenarnya itu sama. Selama dia nggak diganggu, selama dia nggak merasa terancam, dia nggak akan menyerang. Itu insting hewan. Semua hewan apapun, baik itu hewan buas ataupun yang enggak, itu sama. Ini untuk apa? Alas lali jiwa itu mulai mana, Mas? Sebenarnya Mas, alas lali jiwa itu cuman area Mas. Kalau di sini sebenarnya yang benar-benar alas lali jiwa itu jalur lawang. Malah lawang. Malah lawang. Bukan tretes ya? Bukan. Jalur lawang itu di sini Mas. Sekitar sini itu memang ada alas lali jiwa. Kenapa disebut alas lali jiwa? Itu cerita dari dulu-dulunya pertama. Kedua memang hutannya itu cuman berapa kilometer gitu loh keluasannya. Dan memang vegetasinya di situ beda. Dalam arti Beda dengan tempat-tempat lainnya. pohonnya, Iya, dari jenis pohonnya hampir sama. Mungkin di situ dari kelembapannya, terus kayak semacam tanamannya, Semak belukannya. semak belukannya itu memang beda. Itu yang asli itu memang di sana. Cuman kenapa sih teman-teman sering menyebutkan arah sini? Mungkin via jalur, semua jalur kan ada lali jiwa. Sebenarnya cuma teritori. Iya, iya. Istilahnya apa ya kalau ambil garis lurusnya lah Mas. Ini area berarti ini lurusnya ke alas lali jiwa. Jadi seperti itu. Kalau memang yang alas lali jiwa asli itu jalur lawang. Oh, gitu ya. Apalagi yang ditanyakan? Iya monggo atau yang lain. Bahkan di puncak itu pun kalau memang cuaca sangat mendukung itu bisa 4G kalau bisa terpaksa. video call. Bisa video call. Raisa dik. Cuman ya gitu, namanya di gunung Mas, anehnya sama diem gini ya ada sinyal, sama setengah meter aja. Iya. Hilang. Jadi seperti itu. soalnya kan saya jaga ya nggak tahu ya jangan Iya. sampai, tapi kalau misal tersesat kan kalau nggak bawa hati atau apa kan Iya. ya kan Pakai Avanza. Sebenarnya di map itu kita sudah di booking online. Hah? Itu pakai Avanza itu bisa. Di situ ada titik-titik jalur, semua jalur Mas. Seandainya sama download Avanza Map itu di Iya. Play Store. Itu sama tinggal waktu mungkin tersesat awal ada sinyal. Itu sama cek aja muncul. Oh ini jalurnya, oh ini jalur Saya di pendakiannya. sebelah sini. Iya betul. Terus sama durasi radiusnya kurang berapa derajat ke sananya, jaraknya itu muncul. Karena kita sudah untuk jalur semua dipetakan di Avanza Map. Kalau setahu saya untuk Gunung Wira saja. Nggak tahu kalau gunung lain ikut di Avanza Map itu kurang tahu, karena kan Avanza Map itu kan prinsipnya tutorial.